Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun kalian membuka ini, saya ucapkan salam dulu. Teman-teman, kali ini yang mengambil mata kuliah Customer Relationship Management, di chapter 2 ini Bu Enti akan menjelaskan kembali terkait dengan understanding relationship. Ini adalah kelanjutan dari chapter yang pertama kemarin ya. Saya menjelaskan terkait dengan apa sih itu Customer Relationship Management dan apa sih fungsinya dan apa manfaatnya itu di video yang pertama kemarin. Dan yang sekarang kita akan lebih detail lagi terkait dengan Customer Relationship Management. Langsung saja ya. Jadi di chapter 2 ini kita akan berbicara tentang understanding relationship. Jadi kita harus mengenali dulu nih dan mengerti dulu apa sih relationship itu. Kalau kita mengetahui relationship itu adalah hubungan ya entah itu antara satu dengan satu, dua dengan tiga, satu orang dengan dua orang, itu adalah hubungan. Itu adalah relationship ya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah relationship di sebuah perusahaan, yaitu di industri gitu ya. Entah industri apapun itu. Di chapter kedua kita akan berbicara why companies want relationship with customer. Kenapa sih perusahaan itu menginginkan berhubungan dengan yang namanya customer ya? Apa itu sebenarnya relationship? Apa sih dan kenapa sih kita itu pingin sebagai perusahaan tuh ingin sekali berhubungan dengan yang namanya customer, menjalin hubungan dengan customer? Yang pertama alasan utama adalah ekonomi dong ya. Yang pertama adalah alasannya adalah ekonomi, yaitu terkait dengan keberlangsungan sebuah perusahaan. Tanpa konsumen, apalah arti kita sebuah perusahaan mengeluarkan produk baik barang maupun jasa ya. Yang jelas adalah yang pertama alasannya adalah terkait dengan ekonomi, yaitu keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah perusahaan yang mengeluarkan produk barang ataupun jasa memerlukan aliran dan siklus dana yang ajak ya atau tetap gitu ya untuk berproses, yang ajak atau tetap gitu ya untuk berproses produksi dan tetap sustain seterusnya. Tanpa konsumen, tanpa hubungan baik dengan konsumen, kalau konsumennya nggak akan ada aliran dana ya kan, jadi nggak bisa sustainable ya, nggak bisa bertahan gitu ya akhirnya ya. Jadi itulah kenapa perusahaan menginginkan sekali yang namanya berhubungan baik dengan pelanggan, memiliki relationship. Kegiatan dijelaskan bagaimana perusahaan itu juga melakukan kegiatan agar bisa menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang pertama adalah melakukan kegiatan seperti mengidentifikasi. Kita harus mengidentifikasi nih pelanggannya itu seperti apa ya, karakter pelanggan yang datang kepada kita, karakter ya pelanggan yang biasa membeli produk kita baik barang dan jasa itu seperti apa. Itu adalah proses identifikasi agar kita bisa menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Kalau kita tidak ngerti bagaimana karakternya, bagaimana kita bisa memahami pelanggan tersebut, bagaimana seterusnya, bagaimana kita bisa menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Seperti kita lah ya, mengenal seseorang gitu, kita harus mengenal karakternya dulu, baru kita bisa namanya menjalin hubungan baik. Paham ya? Yang kedua adalah kegiatan mendapatkan pelanggan itu yang seperti apa. Jadi yang pertama memang bagaimana kita itu bisa menarik konsumen agar mau membeli produk kita baik barang ataupun jasa. Itu adalah salah satu kegiatan di mana agar kita bisa menjalin hubungan baik dengan pelanggan, yaitu bagaimana kita membuat produk sebaik mungkin agar mampu membuat pelanggan tertarik untuk membeli produk kita. Dan yang ketiga adalah memuaskan. Ya pasti ya, ketika kita sudah membuat produk, kita harus memberikan apa aja yang harus dipuaskan, yaitu melalui pelayanannya.
Produk itu udah pasti ya, produk itu mulai dari fiturnya itu harus benar-benar bisa memuaskan pelanggan agar kita bisa menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua, layanannya, ya pasti itulah, itu udah pasti banget. Kalau kita sebagus apapun produk kalian tapi kalian tidak mempunyai layanan yang bagus, itu juga bukan percuma, itu kayaknya agak susah juga untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Jadi produk dan layanan itu benar-benar harus bisa kalian siapkan. Yang keempat adalah mempertahankan atau retensi ya. Jadi kita benar-benar bagaimana sih cara kita mempertahankan pelanggan. Itu nanti kita mungkin ada kalian itu membuat suatu program kerja di perusahaan kalian, yaitu dengan cara ya, kalau kemarin adalah member card, yang kedua adalah apa, terserah semacam member card tersebut. Kalau member card itu sebenarnya kalau buat saya sih old gitu ya, tapi itu bisa menjadi lebih modern lagi member card itu kalau kalian mempunyai inovasi baru. Inovasi yang seperti apa? Coba nanti jelaskan di forum diskusi Zoom kita, oke? Jadi yang selanjutnya adalah perusahaan mempunyai dua kewajiban pekerjaan utama: mempertahankan pelanggan saat ini dan menambah pelanggan baru. Baik, lanjut di slide selanjutnya. Dan slide selanjutnya adalah apa sih keuntungan kita ketika kita menjalin hubungan baik dengan pelanggan ya. Keuntungan yang didapat perusahaan dengan better customer service dan satisfy customer. Setidaknya ada dua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan ketika bisa menjalin atau mampu hubungan baik dengan pelanggan. Yang pertama adalah reduce marketing cost, yaitu mengurangi biaya-biaya marketing. Tahu sendiri ya, biaya marketing tuh banyak banget dan hampir semuanya itu akan menghasilkan biaya yang sangat mahal. Dan yang kedua adalah better customer insight. Apa sih itu semuanya? Kita lanjut di slide selanjutnya. Reduce marketing. Reduce marketing cost di sini yang dijelaskan adalah perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau berlebih untuk kegiatan marketing. Ketika mereka memiliki pelanggan yang setia, ajak jumlahnya dan bertambah, itu akan benar-benar kalian bisa mengurangi biaya marketing. Tidak perlu lagi menambah brosur, tidak perlu lagi ngiklan-ngiklan di sosial media yang terlalu banyak, karena kalian sudah bisa menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Tanpa kalian kasih tahu pun pelanggan itu sudah nyaman dengan produk kalian dan akan datang dengan sendirinya. Jadi begini ya, jangan terlalu bangga ketika kalian membuka sebuah produk atau menjualan produk the first time launching. Itu banyak banget, seminggu banyak ya. Itu yang perlu diperhatikan, mereka kembali apa enggak gitu ya. Kalau mereka nggak kembali, berarti kalian nggak bisa dong menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Tidak hanya melalui dari cara kalian melayani, yaitu cara kalian berbicaranya, tapi yang terlebih adalah cara menjalin hubungan baik kalian dengan pelanggan melalui produk kalian itu belum nyampe kepada konsumen ya. Jadi pastikan jangan terlalu bahagia kalau umpamanya kalian membuat sebuah produk banyak banget awalnya tapi tidak kembali lagi, customer retentionnya rendah. Itu perlu diperhatikan. Yang kedua, kegiatan marketing berlebih akan menaikkan beban biaya perusahaan dalam hal ya. Kok bisa? Iya, kegiatan marketing membutuhkan banyak biaya untuk salesperson, marketing expert ya, konsultan marketing, advertising, marketing research. Untuk R&D-nya kita benar-benar harus melihat lagi atau mensurvei atau mengelola lagi pelanggan itu seperti apa, customer engagement-nya, marketing, teknologi, dan IT. Biaya advertisement sama banyaknya dengan mendapatkan 20 pelanggan baru. Jadi ketika kalian sudah mempunyai hubungan baik dengan pelanggan, insya Allah itu benar-benar akan mengurangi biaya marketing kalian banget ya. Biaya marketing research mencapai dari 4 juta dolar, tergantung perusahaannya apa. Itu ya, jelas banget ya. Yang kedua adalah kenapa sih kita ingin menjalin hubungan baik dengan pelanggan, adalah better customer insight. Better customer service akan berkontribusi pada sifat dan perilaku pelanggan dalam membeli produk dan jasa barang atau jasa yang ditawarkan. Perusahaan akan tahu posisi pelanggan mereka pada level mana, persepsi mereka terhadap produk, barang, dan jasa kita. Kita sudah ngerti customer insight-nya gitu ya. Jadi apa sih yang dipikirkan pelanggan tentang produk kita? Apa sih persepsi pelanggan tentang produk kita? Kalau kita sudah tahu itu, wah luar biasa sekali. Kalian bisa meneruskan selanjutnya mau ngapain itu enak banget. Jadi kalian harus tahu yang namanya customer insight. Yang selanjutnya adalah meskipun perusahaan itu berlomba-lomba untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan, ternyata banyak loh perusahaan, ternyata ada juga loh perusahaan yang tidak ingin menjalin hubungan baik dengan pelanggan, terutama di B2B.
ya, B2B, business to business. Misalnya hotel dengan perusahaan tisu, pabrik tisu, itu kan business to business. Kenapa sih mereka tidak ingin menjalin hubungan baik dengan pelanggan? Alasannya adalah bukannya tidak ingin menjalin hubungan baik secara ini loh ya, secara umumnya ya, tapi ada hal yang membuat mereka tidak ingin terlalu gitu ya. Jadi yang pertama adalah meskipun hubungan dengan pelanggan itu dapat berujung baik, namun ada kalanya perusahaan menolak hubungan tersebut. Biasanya terjadi pada hubungan kerjasama B2B. Biasanya, nah ya, alasannya kenapa? Alasannya kenapa sih tidak ingin terlalu menjalin hubungan baik? Yaitu yang pertama adalah loss of control. Loss of control itu apa sih ya? Loss of control adalah merupakan dimungkinkan penyedia layanan produk atau jasa secara sepihak tidak memberikan kontrol atas set pekerjaan yang sedang atau akan berlangsung. Biasanya ini terjadi bila hubungan antara dua perusahaan sudah terjalin lama sehingga timbul rasa menyepelekan dari pihak penyedia jasa. Misalnya begini, karena saking saya adalah penyedia, saya adalah pengelola hotel dan teman saya pihak customer di sana adalah klien partner saya ini, konsumen saya ini adalah penyedia ini ya, outsourcing tenaga kerja. Ternyata karena saking baiknya hubungan baik saya dengan si penyedia jasa tenaga kerja ini, mereka terlalu menggampangkan, Bu Enti asik kok orangnya begini begitu ya, jadi enak santai, enak kok santai, jadi nggak perlu tegang-tegang kalau berurusan gitu ya. Jadi terkadang itu lost control. Jadi karena saking baiknya kita gitu ya, saking baiknya hubungan ini, terkadang ada lost control, dan itu kan jumlahnya tidak sedikit ya. Kalau umumnya terjadi kesalahan, itu nggak bagus juga sebenarnya. Itu yang membuat beberapa perusahaan enggan untuk menjalin hubungan baik dengan customer di wilayah B2B ya, loss of control. Yang kedua adalah alokasi dana yang diperuntukkan, exit cost. Alokasi dana yang diperuntukkan untuk hubungan kerjasama dan akan hilang ketika hubungan yang terjalin kandas di tengah jalan. Besarnya biaya kerjasama menjadi alasan utama perusahaan mengurungkan niat untuk membangun hubungan kerjasama dengan perusahaan lain. Exit cost dalam CRM ini diartikan adalah alokasi dana yang diperuntukkan untuk hubungan kerjasama dan akan hilang ketika hubungan yang terjalin kandas di tengah jalan. Misalnya nih ya, misalnya kalian B2B nih ya, misalnya kalian itu adalah pemilik hotel dan kalian bekerja sama dengan perusahaan tisu. Biaya exit cost, biaya untuk kerjasama itu adalah sekian puluh juta. Ternyata di tengah jalan kalian ada masalah gitu ya, ada masalah yang membuat kalian ingin memutuskan kerjasama itu. Uang kan nggak bisa balik lagi. Itu adalah biaya yang sudah dikomitmenkan di awal kerjasama. Itu yang akan merugikan ketika kita menjalin hubungan baik dengan pelanggan dalam hal B2B. Nanti kita akan bahas secara B2C dan juga C2C ya. Itu adalah exit cost, gak bisa diambil lagi karena itu adalah biaya kerjasama di awal ketika kita ingin menjalin hubungan kerjasama tersebut. Nggak bisa, dan uang itu kan tidak bisa balik lagi. Kenapa? Karena itu adalah biaya, dimana biaya yang digunakan untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen di awal kerjasama ya. Itu adalah exit cost. Yang ketiga adalah research commitment. Research commitment ini juga alasan kenapa perusahaan tidak mau menjalin hubungan dengan pelanggan. Ketika kalian sudah research commitment, keputusan perusahaan untuk memilih alokasi kerja sama mana yang akan dilimpahkan ke pihak luar atau dikerjakan sendiri. Misalnya nih ya, kita sudah mengalokasikan dana untuk R&D, untuk marketing research, dan ternyata untuk marketing research, maka seluruh sumber daya akan menggunakan pihak luar dan alokasi dana kerjasama tidak akan bisa kembali ke perusahaan jika di tengah perjalanan mereka juga mengalami ketidaknyamanan satu sama lain. Itu adalah namanya alokasi dana research commitment.
Itu yang menjadi kenapa sih perusahaan tidak mau untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan di B2B ini biasanya sering terjadi. Yang terakhir adalah opportunity cost, biasanya ada di manajemen keuangan ya. Adalah pilihan perusahaan untuk menetapkan customer mana yang akan diajak menjalin hubungan kerja sama. Biaya seperti ini loh, opportunity cost itu seperti gini, ketika kalian mempunyai uang 25.000 atau 30.000, kalian mau beli es boba atau kalian mau beli ayam geprek. Nah, pilihannya dua itu, cukupnya uangnya cuma milih salah satunya aja gitu ya. Jadi kalau umpamanya kalian udah milih es boba, berarti kalian nggak akan dapat ayam gepreknya. Nah, padahal ayam geprek ini enak gitu ya. Itu namanya opportunity cost. Jadi kalau umpamanya dalam perusahaan ini, dia perusahaan akan menekan jumlah customer yang akan bekerja sama dengan mereka untuk memudahkan kegiatan. Jadi ketika perusahaan menetapkan customer A untuk diajak menjalin kerjasama, maka customer B akan kehilangan kesempatan itu. Padahal customer B ini kita juga nggak ngerti ya, ternyata customer B ini bisa memberikan peluang yang baik untuk perusahaan kita. Tapi kita hanya mempunyai satu peluang saja. Tapi kita cuma harus memilih satu pilihan saja, yaitu bekerja sama dengan B. Itu namanya opportunity cost. Saya rasa untuk why companies do not want relationship with customer ini menjadi materi terakhir di video kali ini. Nanti kelanjutannya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ketemu di forum Zoom untuk kita diskusi nanti. Terima kasih banyak ya semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.